Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Qur'an, yaitu salah satu kitab Allah taala. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita luangkan sedikit waktu kita untuk konsentrasi berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bermakna. Liridhoillahi ta'ala syaulillahi al-fatihah. Nah, anak-anak semuanya, coba bayangkan apa yang terjadi apabila kita mengendarai kendaraan bermotor atau mobil tetapi kita tidak tahu arah tujuannya. Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya betul, kita akan buang-buang waktu saja. Kita hanya buang-buang bahan bakar kita saja. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran kitab suci bagi kita. Kitab suci adalah petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Adapun pengertian dari iman sudah sering kita bahas, yaitu iman berasal dari kata amana yu'minu imanan yang artinya adalah percaya atau yakin. Kemudian kitab secara bahasa artinya adalah buku, surah kiriman, atau hukum atau peraturan. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat itu sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang diturunkan kepada para rasulnya. Meskipun kitab-kitab Allah itu sangat banyak sekali, namun yang wajib kita percayai ada 4. Yang pertama adalah Taurat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel atau yang sering kita ketahui yaitu kaum Yahudi, menggunakan bahasa Ibrani. Isi dari Taurat itu adalah 1. Perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti karena memang diperuntukkan untuk kaum Kipti. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kepada kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah, yaitu isi-isinya 1. Diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran.
Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Secara umum, isi dari Al-Quran itu yaitu 1. Akidah atau keyakinan, keimanan, kedua akhlak, budi pekerti, tingkah laku, yang ketiga ibadah seperti sholat, puasa, zakat, yang keempat muamalah, hubungan manusia satu dengan yang lainnya, jual beli, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu tarikh, sejarah tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan isi dari Al-Quran ini terjamin kemurniannya karena Allah sendiri yang menjaminnya di dalam surat yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Anak-anak, dalam sejarah Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, akan tetapi dia berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada jumlah 114 surat. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran yaitu ada Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Adz-Dzikr, Al-Kitab, Al-Hikmah, Al-Bayan. Jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada 2, yaitu berupa kitab dan suhuf. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran, sedangkan kalau kitab itu sudah dibukukan. Rasul-rasul yang mendapatkan suhuf diantaranya adalah Nabi Adam alaihissalam mendapat 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Hikmah beriman kepada Al-Quran yaitu 1. Sebagai petunjuk memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, sebagai pedoman supaya tidak berselisih. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui besarnya kasih sayang Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dan makhluknya tidak dibiarkan begitu saja tersesat, tapi diberi petunjuk. Kemudian yang kelima adalah manusia yang beriman akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keenam, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hati menjadi tenang, menambah pengetahuan, lebih tentram. Kemudian yang kedelapan, sikap toleransi dan saling menghargai pada orang lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi segala masalah dan cobaan. Kitab Allah ini adalah kalamullah yang qadim, artinya terdahulu. Dijelaskan oleh pakar akidah bahwasannya penulisan kitab-kitab tersebut di atas kertas bisa jadi baru, tapi firman Allah baik itu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil itu adalah kalamullah yang qadim, yaitu dahulu. Hanya saja perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran ini terjaga kemurniannya, sedangkan kitab-kitab lain sengaja tidak dijaga oleh Allah, sehingga kitab lain mengalami perubahan, sedangkan Al-Quran tidak satu pun dari bangsa manusia maupun jin yang bisa merubahnya, biarpun hanya satu huruf saja, karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Dan uniknya lagi, kitab Al-Quran ini Allah memudahkan bagi siapapun yang ingin menghafalnya untuk hafal Al-Quran, mau anak kecil, mau orang Arab, mau orang yang tidak paham, bahkan orang kafir sekalipun kalau mau menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah. Dan ini sebetulnya adalah agar manusia disuruh berpikir,
Coba kita angan-angan, kalau kita disuruh menghafal 3 lembar tulisan berbahasa Mandarin misalnya karena kita tidak bisa berbahasa Mandarin, pasti itu sulit. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi dibalik ketidak adanya penjagaan Allah kepada kitab-kitab sebelumnya, baik Zabur, Injil, Taurat, karena Allah ingin menampakkan bahwasanya kitab Nabi akhir zaman inilah yang akan abadi bersama rusaknya kitab-kitab terdahulu oleh para penguasa dan pemegang kepentingan. Yang harus menjadi pegangan kita adalah yaitu kitab pungkasan ini, yaitu kitab Al-Quran. Maka siapapun harusnya segera meninggalkan kitab-kitab yang lama untuk beralih kepada kitab suci Al-Quran, kitab pungkasan. Dan begitulah urutannya di dalam urusan kenabian. Nabi Khotamun Nabiyyin, yaitu pungkasannya para nabi. Untuk urusan akidah tidak ada pertentangan antara kitab-kitab tersebut dengan yang lainnya. Biasanya yang berbeda hanyalah aturan-aturan syariah seperti cara menghilangkan najis. Terakhir, pesan ibu, bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya akan dibalas 10 kebaikan. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka Allah akan meringankan siksanya. Dan ini ada tulisan, di antara kehinaan kau hafal ratusan lagu beserta albumnya, namun saat membaca Al-Quran lidahmu kaku dan terbata-bata. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.